Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Ayunda dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 2. Pada kesempatan ini akan membahas tentang sejarah kampung Vietnam yang ada di Pulau Galang. Jadi mereka pada waktu itu lari dari Vietnam ke laut kita Indonesia. Cuma ya mereka nggak tahu mau tuju ke pulau mana. Disinilah perjalanan dimulai. Pulau Galang terletak di kota Batam yang dulunya menjadi tempat pengungsian warga Vietnam. Pada tahun 1980, ratusan ribu warga Vietnam Selatan mengungsi ke negara lain pasca perang saudara yang terjadi di negaranya sendiri. Warga Vietnam menaiki perahu dan selama beberapa waktu terombang-ambing di atas Laut Cina Selatan tanpa ada tujuan yang jelas. Mereka pun mendapat julukan sebagai manusia perahu. Sebagian dari mereka sampai di Laut Natuna, Tanjung Pinang, Pulau Galang, dan beberapa pulau lain yang ada di Kepulauan Riau. Jadi waktu itu ada mereka nampak satu pulau atau nampak satu kapal. Yang mereka melambai nampak satu pulau lagi, mereka singgah. Kemudian PBB dan UNHCR lalu mengamanatkan kepada Indonesia untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsian dari Vietnam tersebut. Pada saat itu Pulau Galang masih kosong dan tidak berpenghuni. Kemudian mereka didirikan sebuah fasilitas lengkap seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, bahkan penjara. Orang itu yang melapor ke UNHCR. Nah, maka tuh mereka setelah habis dilapor mereka nanti didata berapa orang. Nah, bisa satu kapal taruhlah 30 ataupun 50. Kapalnya sampai 100 GT, 200 GT kan, ataupun 30 GT. Itu didata semua. Nah, nanti sudah selesai itu, lepas itu baru kapal UNHCR jemput. Bawalah ke Pulau Galang. Jadi begitu pengungsi mulai pemindahan tahun 2009, ini pembangunan terus jalan. Karena menurutnya pengungsi meningkat terus. Akhirnya 1 Januari camp ini diresmikan. 1 Januari 1980. Pada tanggal 14 Februari 1980, UNHCR meresmikan rumah sakit yang dapat bantuan dari PMI atau Palang Merah Indonesia dalam pengoperasiannya. Rumah sakit ini juga menerima para pengungsi yang dulunya seorang dokter, perawat yang dari asal negaranya, turut membantu aktivitas rumah sakit. Fasilitas pun yang didapat juga digunakan secara gratis. Di camp ini juga ada tempat ibadah agar mereka dapat dekat dengan Tuhannya. Tempat ibadah yang terdiri tak hanya satu. Di tanah seluas 80 hektar ini tersebar berbagai 3 gereja, 4 pagoda, 1 patung pemujaan Dewi Tuahi. Pagoda Koamtu adalah pagoda yang masih beroperasi sampai sekarang, berada di atas tepat bukit. Di tempat inilah para pengungsi memanjatkan puji syukur mereka kepada Tuhan karena mereka masih diberikan kesempatan kehidupan yang seharusnya. Di samping itu juga pemerintah membangun balai pelatihan kerja, yaitu bagi mereka yang memiliki keahlian seperti menjahit dan membuat kerajinan, bisa di tempat balai pelatihan kerja. Kehidupan mereka tak luput dari hal yang biasa terjadi seperti terjadinya kriminalitas. Untuk itu, Indonesia dan UNHCR menyediakan sebuah penjara dengan tujuan untuk mengurangi penyimpanan norma. Di depan pintu masuk camp, kita akan menemukan sebuah patung yang diberi nama Humanitistan atau patung kemanusiaan. Patung ini didirikan untuk mengenang sebuah kisah tragis dan memilukan oleh seorang perempuan bernama Tin Han Lai yang mati bunuh diri. Tin Han Lai, korban pemerkosaan yang dilakukan oleh sesama pengungsi. Karena tak sanggup menanggung malu, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri.
Beberapa bangunan di Vietnam memang memiliki cerita tersendiri yang memberikan kesan angker dan seram. Salah satunya adalah Tin Han Lai. Di kampung Vietnam ini juga terdapat sebuah museum yang menyimpan berbagai barang peninggalan para pengungsi lengkap dengan foto-foto mereka. Salah satunya yang wajib kamu lihat adalah foto 1000 wajah kenangan Camp Sinam Pulau Galang. Pengungsi tak lepas dari rasa jenuh. Untuk itu, Indonesia membuka pantai dengan tujuan untuk menghilangkan rasa penat para pengungsi. Pantai Melur yang menjadi tempat berlibur para pengungsi di akhir pekan. Sekitar 16 tahun beroperasi, tepat pada tanggal 8 September 1996, camp resmi ditutup, memulangkan 5.478 ke negara asalnya. Indonesia menyediakan pesawat Garuda Indonesia sebagai transportasi pemulangan mereka ke negara asalnya. Pemulangan dengan rasa sukacita dan bahagia terpancar di wajah mereka. Sebagian dari mereka juga memilih jalur laut menggunakan kapal yang juga disediakan oleh Indonesia. Di tempat ini, Indonesia benar-benar memberikan rasa kemanusiaan tanpa memandang ras, suku, dan agama, mewujudkan dengan tindakan yang nyata, bukan hanya dengan sekedar teori. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang saya salah, saya mohon maaf karena di sini saya juga belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.